Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Ini saya berdiri di sini lagi agak grogi nih. Ada profesor, doktor, wah pakar-pakar, ada beliau Pak Taufik Ibrahim yang begitu luar biasa, jauh-jauh datang. Kemudian ternyata di sini merasa tersaingi oleh Dr. Mulyadi ya, beliau bangkit lagi, luar biasa. Bang Hersu dan para finalis dan Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku yang menyaksikan sebangsa tanah air. Ini suatu hal yang luar biasa, kita memperkaya dengan pakar-pakar yang luar biasa untuk lebih meyakinkan, karena berita yang sangat mengejutkan kita semuanya dalam kondisi bangsa yang terpecah tapi tetap tenang. Walaupun kita terpecah tetap tenang. Kemudian bangsa ini sedang berjalan ke arah politik yang sangat baik menuju ke 2024. Riak-riak itu adalah hal biasa. Tiba-tiba pada 11 Januari 2023 lalu, Presiden Joko Widodo di Istana Negara menerima laporan tim penyelesaian non-judisial pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu yang telah dibentuk oleh keputusan Presiden nomor 17 tahun 2002, yang sangat benar-benar membuat kita semuanya kaget. Di sini negara meminta maaf. Negara meminta maaf. Menyesalkan dan minta maaf kan gitu. Menyesalkan dan akan memberikan ganti rugi. Berarti konotasinya negara bersalah. Negara bersalah, ini poin yang pertama, negara bersalah. Tetapi kalau melihat peristiwa 65, Profesor Anwar Gomo mengatakan jangan melihat 65, tapi dari 60. Karena Presiden Soekarno sejak pertama kali dilantik sebagai presiden sampai tahun 59, beliau bukan presiden karena dikuasai oleh partai-partai. Menjadi presiden? Presiden itu bukan kepala pemerintahan, sorry ya. Ini enaknya bicara dengan Pak Kapten langsung. Saya ulangi, presiden tapi bukan kepala pemerintahan karena dikuasai oleh partai. Utuh sebagai kepala pemerintahan dengan kewenangan yang luar biasa sebagai presiden tahun 60. Nah, dekret presiden kembali kepada dasar 45. Nah, maksud presiden ini menyatukan, karena tahun 2026 beliau punya gambaran bahwa bangsa ini ada 3 kelompok. Kelompok nasionalis, kelompok kiri, kelompok kanan, yaitu Islam dan komunis. Tujuannya sangat baik, tetapi suatu kelompok yang tidak bisa disatukan ini dalam negara kesatuan Republik Indonesia menggunakan Pancasila. Karena yang berketuhanan yang Maha Esa. Nasionalis terima Tuhan Yang Maha Esa. Islam terima ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi kiri tidak mungkin kayak ateis. Ini permasalahan awal yang menjadi permasalahan ke depan. Yang kedua, saya melihat bahwa kejadian kita 6165 ini adalah limbah. Limbah dari berakhirnya perang dingin. Limbah dari berakhirnya perang dingin. Maka pada saat itu, Bung Karno berniat baik untuk mengambil kembali, menyatukan kita dengan Irian Barat. Maka tidak ada alternatif lain, yang siap membantu adalah Blok Timur. Dengan membentuk operasi Mandala yang dipimpin oleh Pak Harto, ya kan? Kemudian persenjataan dari Uni Soviet waktu itu, kapal selam, pesawat, MiG, ya kan? Kemudian persenjataan dan sebagainya yang setelah merdeka pun masih kita pakai sampai sekarang ini. Terakhir masih ada. Nah, kondisi seperti ini menyebabkan mau tidak mau harus kuat ke Blok Timur. Peluang ini oleh PKI digunakan untuk merapat. Sayalah orangnya Soekarno. Sayalah pendukung Soekarno. Sehingga biasa kalau udah mulai kuat seperti itu, akhirnya dia berulah. Puncaknya meminta untuk ada angkatan ke-5. Karena sudah ada kiriman senjata. Senjata Chung. Dan senjata-senjata lainnya, angkatan ke-5.
Dan angkatan kelima ini benar-benar ditentang oleh Pak Ahmad Yani, Menteri Pertahanan Angkatan Darat. Gitu. Sehingga pembentukan angkatan kelima itu sudah dilakukan. Organisasi sudah dilakukan. Senjatanya sudah datang. Nah, itulah sebenarnya yang saya mau katakan, bahwa saya sependapat dengan Pak Dr. Mulyadi bahwa peristiwa 65 itu adalah bukan pelanggaran HAM. Karena yang dikatakan Pak Nargono tadi, pada saat PKI dekat dengan pemerintahan, seenaknya dia bunuh. Kiai-kiai umat Islam dia bunuh itu. Dan tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu. Karena dekat dengan pemerintahan. Maka begitu berbalik, ini pun balas dendam. Ini adalah kerusuhan sosial. Karena sama-sama adalah kelompok yang tidak punya kekuatan. Lalu saya masuk tadi, kalau negara yang menyatakan seperti ini, maka siapa alat negara? Siapa alat negara? Karena pelanggaran HAM berat itu adalah pelanggaran kejahatan genosida. Pembunuhan secara menyeluruh atau sebagian kelompok yang ada. Ini hanya bisa dilakukan dengan kekuatan bersenjata. Maka alat negara pada saat itu yang dikatakan bahwa penyesalan adalah ABRI. Adalah ABRI. Karena ABRI adalah kekuatan yang dimiliki oleh negara. Ini yang paling penting yang saya amati. Mengapa demikian? Nggak bisa umat Islam dikatakan pelanggar HAM. Nggak bisa PKI dikatakan pelanggar HAM. Berdasarkan Undang-Undang HAM atau ICC Code, ini adalah ABRI pasti arahnya. Lalu pertanyaannya, salah ABRI apa? Padahal ABRI pada saat itu, saya katakan ABRI berarti TNI Polri pada saat itu. Karena dalam pertahanan dan keamanan, ini ABRI, TNI bisa tangan kanan atau tangan kiri, polisi bisa tangan kanan atau kiri. Dalam tertib sipil, Polri adalah tangan kanan presiden atau negara keamanan. Dalam darurat sipil atau militer, TNI adalah tangan kanannya. Ini akan lumpuh. Ini akan lumpuh. Kalau dia katakan pelanggaran HAM itu adalah ABRI. Dan ini nggak ada lain-lain. Kalau kita analisa pasti ABRI. Pasti ABRI. Dan ABRI akan dikucilkan di pergaulan internasional. Kemudian, sejak tahun zamannya Gus Dur, pelajaran tentang G30 dihapuskan. Kurang lebih sudah 20 tahunan. Maka semua pelajaran sekarang, sampai dengan yang berumur 43 tahun, hampir tidak tahu sejarah. Maka dari demikian, benar-benar ABRI atau TNI Polri sekarang akan dikutuk. Ada satu kelompok bersenjata yang membunuh rakyatnya sendiri yang begitu besar. Ini tuduhan yang sangat luar biasa. Belum lagi kalau kita bicara, yang akan diberi santunan, itu siapa? Tadi Pak Polri katakan. Yang satu siapa? Akan merebut egonya, akunya. Ini permasalahan lagi. Yang perlu saya sampaikan, bukankah rekonsiliasi alami sudah terjadi? Tidak ada lagi diskusikan anak-anak atau cucu PKI. Mereka status sosialnya tidak ada perubahan, nggak ada masalah. Ekonominya tidak masalah, bahkan politiknya tidak masalah. Ada yang menjadi, bukan cuma kecil itu. Ada yang menjadi menteri, ya, ada yang DPR dan eksekutif lainnya, nggak ada masalah. Ini tidak pernah mempermasalahkan. Mengapa kok ini diutik-utik lagi? Yang kedua, apa salah Bung Karno? Apa salah Bung Karno? Kalau mengatakan ini, maka yang bertanggung jawab adalah pada saat itu pemerintahnya adalah Bung Karno. Iya, Bung Karno kan sampai 67. Kalau dikatakan 65, 66, berarti pemerintahnya kan Bung Karno. Sudahlah, sudah pahlawan
Sebagai bapak bangsa, ngapain digut-gut lagi? Selesai sudah. Mari kita bersama-sama gandengan tangan ke depan. Banyak permasalahan, ibarat luka, tadi katakan, bukan tusuk jarum, disilet-silet lagi. Susah sembuhnya. Kalau luka baru sih gampang sembuh. Jadi pada kesempatan ini, saya memohon Pak Jokowi, mohon bisa dianalisa kembali, dikaji lagi, dan tolong pembantu-pembantu presiden yang dekatnya berikan masukan-masukan yang positif kepada presiden. Bagaimanapun juga beliau adalah pemimpin kita semuanya. Junjung beliau sehingga keputusan-keputusannya tidak membuat ambigu dan tidak salah tafsir, bahkan tidak membuat luka-luka yang lain lagi. Jadi saya ulangi bahwa tidak ada negara komunis yang mencari perusahaan tanpa kekerasan dan tanpa korban. Tidak ada. Semua negara komunis dibangun dengan kekerasan dan korban. Contoh saja kalau saya bacakan yang banyak nanti tahu lama. Vladimir Lenin, Uni Soviet, 28 uskup dibantai, 1.200 pendeta dibantai, 800.000 muslim dibantai, 900 gereja dibobokan, 30.000 masjid diruntuhkan, sehingga gereja 90% habis, masjid 99% habis. Selama 74 tahun di 76 negara umat Islam yang dibantai 4.000 orang per hari. Totalnya sekitar 108 juta orang. Dan inilah yang dikhawatirkan, yang saya mengkhawatirkan, jangan sampai sejarah hitam di negeri kita ini kembali. Saya ulangi, jangan sampai sejarah hitam di negeri kita ini kembali. Kalau dua kelompok antara kelompok komunis dan kelompok Islam yang sekarang ini sudah tidak ada lagi, saya katakan, ini dibangkitkan lagi, saya tidak bisa membayangkan apa yang dikatakan banjir darah akan berulang kembali. Jadi saya mohon kita jangan terpengaruh semuanya, mari kita bergandengan tangan, kita maju ke depan. Bagaimanapun juga negara kita lagi dalam banyak permasalahan. Dan ini adalah tahun politik. Apalagi dikeluarkan pada tahun politik. Ada maksud apa? Saya pikir ini singkat. Karena saya tidak mau panjang lebar nanti menggurui para panelis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.